wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk pagi hari ini kita lanjutkan ya materinya ya, beberapa tambahan lagi. Ini sebenarnya untuk mengisi apa istilahnya ya, mengisi waktu ya sebelum kita diizinkan untuk offline. Insya Allah pekan depan kalau paling cepat ya, kalau tidak ya nanti setelah UTS. Ini kan sudah pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6 kalau menurut absen tadi, nanti pertemuan ke-7 terus kita jeda UTS baru lanjut lagi. Nah nanti sekalian kemarin kan sudah diminta Pak Tasih juga untuk membagi kelompok ya, nanti silakan didiskusikan, disampaikan ke saya pembagian kelompoknya ya. Satu kelompok 3 orang aja, kalaupun ada yang 4 orang ya 2 atau 3 1 atau 2 kelompok saja. Diutamakan ini ya, diusahakan sedikit ya, kelompoknya 3 orang aja, 3 orang. Kalau berapa itu? 11 kelompok ya mungkin ya 33 tambah sisanya 4 kelompok 4 orang gitu ya, enggak apa-apa satu kelompok. Tapi usahakan dibagi kelompoknya 3 orang dulu. Karena kerja kita ini apa istilahnya ya biar merata gitu ya, nanti pembagian kerjanya kalau pas pakai X-ray-an mungkin ada yang di operator, ada yang ngukur paparan dan lain sebagainya itu ya, dibagi-bagi. Dan itu biar merata kerjanya ya satu kelompok 3 orang aja. Nah, untuk pagi hari ini saya tambahkan ya materi terkait radiografi, tapi yang advance ya. Advance dalam artian kita tidak menggunakan film. Jadi istilahnya radiografi tanpa film, yang mana ini kita sudah menggunakan alat bantu berupa komputer ya, alat bantu berupa komputer untuk nanti kita langsung melihat citra dari material yang kita expose ya, yang kita uji. Kalau yang sebelumnya ya kita masih menggunakan film, istilahnya konvensional gitu ya, radiografi konvensional, kita masih menggunakan film, kemudian nanti film itu kita proses gitu ya, dicuci ya, kemarin yang sudah saya sampaikan kan di developer, kemudian di stopback, kemudian di fixer, dicuci dan sebagainya, terus dikeringkan, setelah kering baru bisa diinterpretasi ya, setelah itu untuk dibaca hasilnya. Itu pun kalau filmnya jadi ya, istilahnya kalau prosesnya benar, jadi bisa diinterpretasi. Tapi kalau ternyata prosesnya tidak benar, ya harus ngulangi lagi dari awal ya kan. Harus preparasi film lagi, nembak lagi, proses film lagi, begitu seterusnya. Nah ini dari apa istilahnya ya, keterbatasan waktu tadi ya. Jadi waktunya kok lama sekali ini prosesnya untuk kita bisa sampai menghasilkan citra radiograf yang bisa kita amati untuk nanti kita evaluasi, itu ternyata butuh waktu lama ya, tidak sebentar. Makanya perkembangan teknologinya ini sangat membantu sekali dalam kita di bidang radiografi ini yang menggunakan komputer ya. Nah, untuk radiografi digital ini ya, istilahnya radiografi yang menggunakan komputer ini ada beberapa jenis sebenarnya ya, ada beberapa teknik, tapi yang mungkin saya jelaskan pada pagi hari ini yang ada di alat kita ya, yang kita punya itu adalah yang komputer radiografi dan direct digital radiografi. Jadi CRDR itu istilahnya kalau disingkat materinya CRDR. Kalau di semester-semester sebelumnya itu praktikum CRDR ini karena kekurangan waktu di praktikum radiografi ini kita masukkan di praktikum OTR non radiasi ya.
Itu. Tapi nanti kita lihat kalau memang di semester ini apa namanya itu cukup ya, bisa kita praktikumkan ya. Kalau cukup ya. Kalau nanti ternyata tidak cukup ya, terpaksa nanti kita gabungkan juga, kita masukkan juga materi ini di praktikum yang non radiasi ya. Sebentar saya carikan di sini yang tanpa film. Ini hanya pengenalan dulu ya, pengenalan teori. Jadi secara garis besar, yang radiografi tanpa film ini sebenarnya berusaha untuk menyingkat waktu, misalnya menyingkat waktu di proses film. Jadi setelah kita expose itu materialnya itu langsung bisa kita lihat ini ya, bisa kita lihat apa namanya citranya. Oh, ternyata tidak ada ya di sini. Di PPT-nya kok tidak muncul. Ya mungkin saya ini PPT-nya tidak bisa ini. Saya pakai ini aja ya. Saya tampilkan gambar-gambar aja. Langsung dari ini aja, Google Chrome aja nih. Sambil lihat gambar-gambar ya. Nah, yang pertama yang saya sampaikan tadi itu adalah terkait dengan komputer radiografi ya. Komputer radiografi yang CR itu ya. Komputer radiografi itu alat yang kita perlukan ya sebagai pengganti film. Sekarang kan kita tidak membicarakan film ya. Kalau yang konvensional kemarin kita masih menggunakan film. Nah, untuk yang komputer radiografi itu kita tidak menggunakan film, tapi istilah kita gunakan itu namanya istilahnya ini ya, imaging plate ini ya, imaging plate. Nah, imaging plate itu di situ ada material khusus gitu ya, terbuat dari bahan khusus, di mana ini kita letakkan di bawah apa namanya, di bawah material gitu ya. Jadi ini sebagai penangkap apa tuh namanya, penangkap paparannya ya, nanti dideteksi gitu ya. Setelah disinari, nanti kita proses. Nah, kalau untuk yang CR ini masih ada sedikit prosesnya ya, di mana prosesnya adalah proses scanning gitu ya, proses scanning. Ini yang juga banyak digunakan di kedokteran juga ya. Di kedokteran itu mirip seperti itu. Jadi ada kita kalau pas tes ronsen kan seperti begitu ya. Nah ini kalau untuk imaging plate ini ya, imaging plate ini bisa dipakai beberapa kali, nanti setelah apa namanya ditembak gitu ya, diekspos itu, terus kita baca, nah dibaca, di scan di sini, nanti terlihat di komputer. Nah itu nanti bisa dipakai lagi ya, dipakai lagi. Kalau kita kemarin menggunakan film itu kan setelah diekspos ya sudah, kan kalau mau ngulang kan preparasi film lagi gitu ya, ganti film lagi, preparasi lagi, loading lagi, untuk proses lagi. Tapi kalau untuk yang CR ini ya, ini imaging plate-nya diekspos, kemudian dimasukkan ke alat scanner begini. Dari scanner ini nanti muncul tampilan citranya di komputer seperti ini. Nanti kalau ternyata gambarnya kurang mantap misalkan ya,
setelah diperiksa kok belum masuk ini, ya diulangi lagi, tinggal ditaruh aja lagi ini ke ruang ujinya itu ya, nanti di scan lagi begitu seterusnya. Jadi ini bisa dipakai berkali-kali ya, bisa dipakai berkali-kali, tapi masih ada proses scanningnya di sini. Jadi setelah di expose, di scan, hasil scan-nya itu muncul di komputer. Ya kayak kita nyeken dokumen gitulah ya, nyeken dokumen itu kan sudah ada dokumennya, di scan lewat scannernya akan kelihatan di komputer. Nanti proses apa istilahnya ya, analisisnya ya di komputer ini dengan bantuan software gitu, kita ukur panjangnya, kemudian kita ukur dimensinya segala macam, kita ukur densitasnya, itu juga langsung semuanya di komputer ini ya, sudah ada softwarenya tersendiri. Kalau yang kemarin kita pakai film, itu kan filmnya kita guna apa istilahnya untuk pembacaan interpretasinya kan butuh alat namanya viewer. Kemudian kita juga masih butuh alat namanya densitometer untuk ukur densitasnya. Ya. Nah kalau ini semuanya sudah difasilitasi oleh software yang sudah include ya di komputer ini. Jadi nanti kita ukur densitasnya ya pakai di sini, tinggal klik tombol-tombol tertentu gitu ya. Kemudian juga kalau mau mengukur densitas apa itu, panjangnya, tebalnya itu sudah ada semuanya di software ini ya. Sudah kayak Microsoft Word misalkan tuh ya, kalau mau bikin garis itu ya ada tombolnya mana bikin garis, kalau mau mengukur densitasnya tinggal klik mana, itu tinggal kita arahkan ke bagian mana yang kita ukur densitasnya itu bisa langsung pakai komputer ini. Ini yang CR. Jadi bedanya kalau dengan yang film ini kita menggunakan namanya itu imaging plate ya, imaging plate. Kemudian nanti imaging plate-nya kita masukkan ke scanner, ya, ke alat scanner, baru nanti proses evaluasinya, interpretasinya itu di komputer, ya, semuanya di komputer. Itu yang terkait dengan CR. Nah, imaging plate ini pun juga ada dua jenis, ada film cepat dan film lambat ya, seperti halnya pada film konvensional ya. Kemarin kan ada film cepat dan film lambat ya, misalkan Agfa D7 itu masuk yang cepat. Kemudian ada kalau yang Agfa D1, D2 itu yang lambat gitu ya. Nah di imaging plate ini pun juga sama ya, imaging plate seperti ini. Ini kayak mirip penyakit ini yang seperti ini. Itu ada yang untuk proses film cepat dan ada yang untuk proses film lambat. Ya, coba hati-hati Pak. Sebentar ya. Nah, ini untuk imaging plate, ini dia mempunyai apa istilahnya ya, ketahanan terhadap paparan itu cukup tinggi ya. Jadi kalau kemarin mungkin ada yang pernah ikut apa itu lihat TA-nya kakak tingkat itu kan ya, ini bisa digunakan untuk apa istilahnya itu, digunakan di Betatron gitu ya, sebagai penangkap citranya Betatron ya. Kita tahu Betatron kan itu bisa sampai 7 MeV ya, tinggi sekali kan itunya, radiasinya itu ya, paparannya, energinya itu ya 7 MeV. Nah ini bisa, ini kalau untuk imaging plate ini bisa ya, bisa menahan apa istilah, menerima paparan energi yang sebesar itu ya, untuk digunakan penangkap citra dari Betatron. Kalau kita pakai X-ray yang biasa itu kan paling berapa kV itu kan ya, masih
kilovolt ya, masih kV. Kalau kita kan sudah sampai MeV ya, sudah sampai mega elektron volt. Nah, ini untuk imaging plate ini bisa ya, masih ampuh lah ya, tidak apa-apa. Jadi jangan takut apa namanya, kalau kemarin kan kaitannya antara film dengan energi kan, kalau terlalu besar energi yang kita gunakan itu kan gosong gitu kan ya filmnya, kegosongan. Nah, kalau untuk imaging plate ini tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi nanti kita bisa lihat di sini di layar monitor ini. Nah, kemudian kalau untuk apa namanya, batas densitasnya, yaitu ada aturan tersendiri yang berbeda ya. Ini kan kalau kemarin di citra radiografi pakai film, itu kan densitasnya rentangnya antara berapa kemarin tuh? 1,8 ya, 1,8 sampai 4 ya maksimal ya kalau kita pakai X-ray itu ya, kalau nggak salah ya, densitasnya itu. Atau 2 sampai 4 lah. Nah, kalau untuk yang radiografi ini, yang menggunakan komputer ini, rentangnya itu 32.000 sampai 64.000. Apa ya, saya lupa ya, satuannya itu kayak pixel apa-apa gitu ya. Jadi kan kita melihatnya di ini kan ya, di layar monitor ini. Jadi nanti kita munculkan apa namanya itu, munculkan gambar gitu ya, citra. Nah, misalkan ini ada citra radiografi begini, kita arahkan kursornya, mau kita ukur densitasnya di sini berapa. Nah, di sini tuh nanti munculnya bukan angka 2 atau 4, tapi munculnya adalah angka 32.000 sampai 64.000. Jadi kesetaraannya itu ya, kalau maksimalnya itu 64.000, kemudian yang bisa dievaluasi itu kalau rentangnya antara 32.000 sampai 64.000. Kalau yang radiografi digital kemarin, yang radiografi pakai film kan 2 sampai 4 ya, densitas 2 sampai densitas 4. Densitas 4 itu sudah gelap sekali itu ya. Nah, kalau di komputer radiografi ini densitasnya dinyatakan dalam tadi ya, angkanya itu 32.000 sampai 64.000 ya. Itu hasil dari pembacaan di sini di layar monitor itu. Nanti tinggal kita arahkan kursor, itu kita mengukur di sini, tinggal klik aja di sini gitu ya. Diklik nanti muncul angkanya berapa. Densitasnya di situ. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan komputer radiografi ya, komputer radiografi. Nah, ini gambar-gambarnya bagus ini ya. Kita lihat. Nah, kalau untuk komputer radiografi di standarnya itu kemarin selain kita menggunakan penetrameter ASTM ya, penetrameter ASTM itu kita juga standarnya itu kita gunakan juga ini apa namanya kawat duplex ya, kawat duplex. Tadi di gambarnya tadi muncul kok jadi nggak muncul. Ada kawat duplex gitu ya. Mana tadi? Dan saya mau lihat ini loh. Nah, ini kelihatan ini gambar kawat duplex ini. Jadi ada, kalau yang pernah saya sampaikan kemarin kan kita mengukur ini ya, ketebalan pipanya berapa, kemudian nanti kita lihat menggunakan penetrameter berapa gitu kan ya, untuk menyesuaikan dengan ketebalannya kan gitu kita pilih. Nah, selain menggunakan itu, kita juga harus menggunakan ini, namanya kawat duplex ini ya, kawat duplex. Nah, kawat duplex ini ada berapa ya, saya lupa nih ya, malah ya, satu set atau berapa, satu setnya itu langsung 2 begini ya. Ini ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berapa ya, nggak kelihatan ya. Nah, itu kawat duplexnya itu, saya lupa ini ada berapa ininya, tapi nanti
satu pasang apa namanya kawat nomor 1 itu satu pasang ini ada 2 gitu ya. Ini kan kayak gitu kan kelihatan ya. Ini katakanlah ini kawat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 gitu ya. Tapi nomor 1 itu dia sebenarnya sepasang gitu ya, sepasang. Nah, ini ada sedikit gambaran ini ya terkait olah citranya ini ya. Nanti muncul ininya juga sih apa namanya gambaran ini untuk memisahkan apa namanya dua kawat itu dia bisa memisahkan enggak ini ya. Ini kalau menggunakan komputer radiografi. Jadi ini harus ini ya, dia harus menggunakan kawat duplex juga, kawat duplex, kemudian juga menggunakan ini juga apa namanya penetrameternya yang iki kawatnya ya, kawat berapa seperti yang kemarin disesuaikan dengan tebalnya pasang berapa, kemudian harus menggunakan set A atau set B gitu ya. Jadi menggunakan dua ini ya, dua alat ya untuk melihat sensitivitasnya. Jadi keberterimaannya nanti pun juga sama ya. Bisa jadi nanti penetrameternya masuk, misalkan yang dipersyaratkan kawat nomor 5 gitu ya. Ternyata kawat nomor 5 nggak muncul ini. Kemudian untuk yang kawat duplexnya dipersyaratkan nomor 6. Nah, ternyata malah muncul nomor 7 bisa. Nah, itu bisa saling melengkapi gitu ya. Intinya di situ nanti. Nanti harus yang di sini di penetrameternya itu harus muncul berapa, ternyata nggak muncul, bisa dikompensasi dengan yang muncul di sini. Atau sebaliknya ya, ini kalau yang ini nggak muncul, yang dipersyaratkan berapa, maka dikompensasi dengan yang penetrameter yang ada di sini. Istilahnya bisa saling melengkapi lah, istilahnya begitu, saling melengkapi. Jadi yang di sini kawat yang dipersyaratkan nggak muncul, bisa dikompensasi yang di sini. Kalau yang di sini nggak muncul, bisa dikompensasi dengan yang di sini. Nah itu apa namanya kalau kita menggunakan komputer radiografi, ya kita gunakan dua kawat istilahnya ya, dua kawat penetrameter, yang satu namanya kawat duplex ya, duplex, nanti yang satu kawat ASTM ya, kawat ASTM atau kawat ISO yang seperti kemarin sudah kita bahas itu ya. Mungkin ada yang ingin tanyakan dulu, silakan kalau ada yang ingin bertanya Pak Ismail. Oh iya, monggo silakan. Mana? Untuk pemasangan kawat duplex ini ada ketentuannya nggak Pak? Kalau setahu saya yang kawat ASTM itu kan harus tegak lurus ya Pak dengan lasannya. Oke, baik siap. Ini bagus sekali pertanyaannya. Nah, kalau kawat yang penetrameter yang biasanya ya, kawat ISO atau kawat ASTM itu kita pasangnya kan harus melintang di atas lasan gini ya. Harus melintang itu tegak lurus ya. Kalau lasannya begini ya berarti masangnya itu harus melintasi begini ya, melintang. Nah, kalau untuk pemasangan kawat duplex, ya ini betul ini tadi lupa saya sampaikan, itu dipasangnya tidak di atas lasan, tapi di samping ya, di material, tapi jangan kena lasan, di samping ya, di samping, dan masang itu agak miring, agak dimiringkan kira-kira 5 derajat. Itu ada apa istilahnya ya, kenapa kok 5 derajat itu saya lupa itu alasannya. Pokoknya ada kaitannya dengan tampilan piksel di layar monitor gitu. Jadi kaitannya dengan berapa pikselnya gitu. Jadi tidak lurus ini kayaknya malah salah ini ya masangnya begini nih. Ini kan lurus ini. Nah yang benar tuh gini ini agak dimiringkan 5 derajat gitu ya. Kemiringannya 5 derajat kurang lebihnya seperti itu. Dan dipasangnya di material seperti ini ya. Di material ini pasangnya benar di material tapi harus miring, agak miring sedikit ya. Nah kayak gini ini kan ini ada kawat ASTM-nya juga dipakai, ada kawat duplexnya juga. Nah kawat duplexnya agak dimiringkan sebenarnya yang benar itu caranya apa masangnya. Gitu ya. Jadi pemasangannya begitu untuk penempatan kawat duplexnya. Ada lagi yang lain? Izin bertanya lagi Ya, Pak. silakan. Ya terkait pemasangannya itu ada jarak minimal atau maksimalnya dari lasannya gitu nggak Pak? Enggak ada, tidak ada. Ya,
dekat gitu aja ya, dekat, jangan jauh-jauh. Yang penting kan dia masuk ke area ini ya, area paparannya gitu ya, di daerah eksposurnya gitu ya. Tuh. Kalau kesinian nanti kan kalau ya ternyata kalau misalkan ternyata apa namanya itu apa istilahnya itu apa penyinarannya itu terlalu melebar kan nanti ini kepotong kan gitu ya. Jadi ini ya dekat lasan gini aja seperti ini gitu ya, enggak apa-apa dekat lasan gini, agak miring gitu ya biar agak agak lasan agak miring, tapi tidak ada jarak jarak pastinya sekian senti itu enggak ada, tapi dipasangnya agak miring di dekat lasan, ya, di dekat lasan aja, di dekat sini biar biar nanti semuanya masuk di kalau di apa itu namanya di layar monitor itu langsung kita lihat itu langsung semuanya tertampil di satu area monitor gitu loh. Kita nggak perlu geser-geser ini. Kalau nanti kita zoom gitu ya, kita zoom kan semuanya langsung kelihatan jelas gitu. Kalau lasanya di sini terus masanya duplex di sebelah sana kan kalau kita zoom nanti harus geser ke sini kalau mau lihat mengukur ininya kawat duplexnya ini. Gitu. Jadi ada evaluasi kawat duplexnya juga ya untuk menentukan berapa kawat yang muncul. Kemudian tadi ya dilihat juga kawat ini yang muncul nanti bisa saling melengkapi gitu. Ada lagi? Silakan. Satu lagi Pak, Mm-mm. ini dalam penentuan densitas itu seingat saya kalau kita pakai yang konvensional radiografi itu kan kita ukur dulu ya Pak di hasil citranya itu kalau nggak salah 20% gitu ya Pak, 20% dari tepi atas terus dari tepi bawah. Nah untuk komputer radiografi ini apa juga ada ketentuan itu Pak? Oh iya sama. Kalau area isinya kan itu penentuan area baca ya. Yang kita baca kan kalau ketentuannya sama seperti itu. Yang mana sih yang harus dibaca gitu ya. Kalau misalkan kita mau baca kelasan ini gitu kan menentukan densitas maksimal minimalnya kan apa itu seperti kemarin ya. Mana yang diukur yang minimal yang mana, yang maksimal yang mana di daerah kelasan ini ya. Sama intinya dibatasi di area yang dibaca di sini. Sama kalau itunya sama. Cuman caranya kalau kemarin kita butuh alat namanya densitometer, kalau ini kita tidak butuh alat apa-apa ya, tinggal nanti tekan panel-panel gitu ya, menu-menu yang ada di softwarenya itu mengukur densitas itu tekan tombol yang mana, nanti tinggal kita arahkan kursornya ke titik yang kita inginkan. Gitu ya. Sebenarnya ya lebih akurat sebenarnya ini kalau pakai komputer ini kan ya, sudah pakai bantuan software, kita tinggal mengarahkan kursor aja, diklik di sini misalkan nanti langsung muncul angkanya densitasnya berapa, mungkin 33.000 gitu ya. Jadi yang muncul itu angkanya 33.000 sampai 64.000 ya maksimal ya. Bukan 2 sampai 4 yang pakai densitas densitometer kemarin. Tapi ada konversinya ya, konversinya. Kalau 32.000 itu setara dengan 2, kalau 64.000 itu setara dengan 4 ya. Karena densitasnya yang di ASMO itu kan yang diatur densitas 2 sampai 4 yang diterima ya. Ada lagi? Silakan. Kita diskusikan yang CR dulu nih. Pak izin tanya Pak. Ya, silakan. Pak itu apa itu kan kawat duplex itu dia sifatnya kayak ASTM nggak Pak? Jadi kayak apa ada set gitu nggak Pak yang dipengaruhi sama tebal materialnya Pak? Maksudnya ada asap-asap ya? Gimana tadi? Ya kayak kalau apa kalau ASTM kan dari tebal sekian sampai sekian kan itu set A terus Oh, ya Pak. oh gitu. Oke, oke. Nggak ada ininya. Jadi kalau duplex cuma satu dong ya. Ya ini kalau duplexnya ini satu, nggak ada set A, set B, setnya nggak ada. Jadi ini sudah kawat duplex ya. Dia tadi kita langsung pakai ini ada berapa kawat ini sebenarnya? Ini kelihatan nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ada 13 kawat. Tapi setiap kawat ini sebenarnya ada dua apa namanya? Dua kawat yang sejajar gitu ya. Nah, itu sebenarnya nanti ini
apa itu, dia bisa nggak sih misahkan apa namanya dua kawat itu gitu ya. Misalkan kita yang dipersyaratkan itu kawat nomor 6. Nah, kawat nomor 6 itu harus kelihatan dia terpisah gitu ya. Ini komputernya mampu nggak itu untuk mengukur sensitivitasnya juga ya. Sensitivitasnya masuk apa enggak gitu. Dia bisa memisahkan dua buah kawat yang ada di nomor 6. Nah, itu seperti itu. Nanti ada alatnya ini. Ini ada gambaran ini kelihatan nggak ini ya? Di sini kan ada gambar yang kayak sinyal-sinyal ini dia kalau muncul sinyal ini berarti dia bisa memisahkan eh, kawat tersebut. Ini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang jelas ini ya. Yang kawat nomor 4 dia lambat-lambat ini mulai tidak bisa memisahkan lagi. Nah, ini kan di area yang dibacakan ini ya. Ini yang di area yang dibaca di kawat dupleksnya ini muncul 1, 2, 3, 4. Oh, berarti dia bisa sampai 4 ini bisa memisahkan. Gitu. Karena setiap kawat ada dua pasang gitu ya. Kawat nomor 4 itu ada dua pasang. Itu dia harus aplikasi ini ya, software ini itu harus bisa menunjukkan berapa kawat yang dipersyaratkan tadi ya. Itu harus bisa dipisahkan seperti ini. Muncul sinyal ini berarti dia bisa mampu memisahkan image atau citra kawat yang di nomor ini gitu. Tapi ini cuma satu tok ini, tidak ada aset B-nya. Gitu ya. Ada lagi mungkin. Ini kecil ya ini ya. Mungkin segede apa itu namanya? Kayak korek api gas itu loh. Besarnya itu, panjangnya itu, segede gitu. Panjangnya ada ukurannya ya, ini harus sudah istilahnya terdefinisi jelas ya, panjangnya itu harus berapa ya, kemudian ini kawat ini tebalnya berapa, kawat ini tebalnya berapa, itu juga sudah ada ininya, sudah ada standarnya. Itu ada lagi, silakan. Saya sih bertanya, Pak. Saya mau tanya untuk penembakan di komputer radiografi ini, apakah penembakannya tuh kayak pakai LORAD, terus pakai Rigaku gitu, terus diprosesnya baru di komputer, apa dari awal itu udah ada alat buat nembak dari komputernya gitu ya, Pak? Oh ya, ya ini kita kalau X-ray-nya tetap sama, X-ray-nya sumbernya kan sama ya. Kita bisa pakai apa namanya, yang X-ray LORAD boleh, pakai X-ray Rigaku juga bisa. Kalau yang komputer radiografi ini kita pakai yang Betatron juga bisa. Cuman yang terhubung dengan komputer itu adalah scannernya. Tadi kan setelah kita tembak gitu kan ya, setelah kita tembak, imaging plate-nya ini kita ambil, terus kita masukkan ke scannernya. Nah, scannernya itulah yang terhubung dengan apa namanya itu, terhubung dengan komputernya tadi, ya terhubung dengan komputernya untuk nanti diproses di situ. Kalau nembaknya itu ya tetap pakai yang biasa kemarin, yang apa X-ray yang seperti yang sebelum-sebelumnya kita pakai itu sama. Jadi sumbernya bisa bebas ya, sumbernya bebas. Tapi nanti di apa namanya, kalau yang DDR ya, yang DDR itu nanti ada waktu yang bisa kita atur ya. Nanti saya jelaskan nanti. Tapi yang jelas kalau untuk sumber radiasinya itu bebas ya, seperti yang pada umumnya kita pakai, mau pakai X-ray yang mereknya yang Rigaku, apa yang LORAD, atau bahkan yang Betatron itu tidak masalah ya. Cuman pengolah citranya ini nanti yang di komputer gitu ya, di komputer. Itu ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu sebentar ya. Saya lanjutkan dulu sebentar ke yang sekarang yang direct ya, direct digital radiografi. Nah, ini agak sedikit lebih
lebih advance lagi ya. Karena tadi kan kalau kita pakai yang CR ini, kita pakai imaging plate ini tadi kan kita masih harus ada proses scanningnya ya. Jadi setelah kita expose, tadi imaging plate-nya tadi kita ambil, terus kita bawa ke scanner untuk kita scan, terus hasilnya kita lihat di layar monitor ya, di komputer atau di laptop. Baru kita olah ini tadi ya, kita olah hitung densitasnya, kita olah berapa kawat yang muncul dan lain sebagainya. Nanti kita ukur berapa panjangnya, tebalnya, ya, diskontinuitasnya itu berapa. Jadi masih ada proses scanningnya itu. Nah, kalau untuk yang direct digital radiografi ini tidak perlu ada proses scanning karena dari detektornya ya, panel detektornya itu langsung bisa kita lihat hasilnya di komputer. Ya. Jadi langsung, tidak perlu ada proses scanning. Ya. Dari komputer langsung kelihatan di di layar monitor. Langsung bisa kita olah image-nya itu tadi ya. Kita bisa langsung olah citranya, kita langsung ukur densitasnya bisa, segala macam gitu ya. Sebentar, saya carikan dulu gambarnya nih ya. Sepertinya kan ada video kayaknya yang ini ya. Di mana ya? Ya, intinya kalau yang membedakan itu tadi ya, kalau yang direct digital ini tidak ada tadi itu, tidak ada proses scanning ya, langsung bisa kita lakukan evaluasi ya, analisis di laptop langsung. Setelah selesai expose langsung di evaluasi di laptop itu langsung bisa. Sebentar, saya lupa ini dulu naruhnya di mana gitu. Ya, sebentar sambil ini ya, saya cari-cari dulu nih, saya share yang gambarnya dulu aja. Nah, kalau yang direct digital radiografi itu kita gunakan namanya detektornya seperti ini ya, detektor. Ya meskipun bentuknya mungkin beda-beda ya, beda merek, beda perusahaannya itu beda-beda, tapi ada panel detektornya seperti ini. Kalau tadi namanya imaging plate, itu kita gunakan adalah panel detektor. Ya, panel detektor seperti ini. Kalau yang kayak punya kita mana ya? Ini juga ya sama ya panel detektornya itu. Yang kayak punya kita tidak ada di sini. Nah, panel detektornya itu ya tadi, kalau di gambar ini tadi kan nah contoh ini ya, ini kan yang tadi yang mirip seperti tadi ya. Ini diarahkan, ini ada panel detektornya langsung kelihatan di sini kan gitu, mirip seperti itu. Tidak ada proses scanningnya, langsung bisa kelihatan di sini hasilnya, mirip seperti itu. Ini bisa menggunakan kabel atau bisa juga tanpa kabel ya, bisa pakai WiFi gitu ya. Jadi ada fasilitas kayak Bluetooth-nya gitu ya.
dari alat apa itu namanya, alat ini tadi ya, detektornya tadi ini ada wifi-nya gitu, kita bisa koneksi tanpa kabel. Ya, barangkali mungkin jaraknya cukup jauh gitu ya, jaraknya cukup jauh dan aksesnya agak susah gitu, kita tinggal taruh aja itu di material yang mau kita uji, nanti kita bisa akses dari jauh gitu ya, tidak perlu pakai kabel yang ya, kan ada keterbatasannya ya, di kabelnya itu ada keterbatasannya, panjangnya berapa gitu. Tapi kalau pakai wifi pun juga ada keterbatasannya, kadang kalau eh, terlalu banyak ini ya, apa istilahnya itu ya, pembatas ya, putus-putus juga itu sinyalnya gitu ya. Saya nyari videonya itu di mana. Kok hilang ya? Lupa saya ini naruhnya di mana dulu. Ya, tapi intinya itu yang bedakan adalah apa namanya, tidak ada proses scanning. Nah, yang berikutnya yang membedakan juga kalau dalam kita mengekspos itu kan ada waktu ya, ada waktu eksposnya kan gitu ya, ada waktu eksposnya. Nah, ini waktu eksposnya itu sangat singkat sekali ya, sangat singkat sekali. Mungkin ini agak membingungkan sedikit ya. Kalau pas kita menggunakan digital radiografi ini, ya kita ekspos pakai X-ray gitu, pesawat X-ray, di panel X-ray itu kan ada pengaturan waktu sendiri. Kemudian nanti di aplikasi softwarenya, ya di laptopnya itu ada pengaturan waktu sendiri. Nah itu dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Kalau di panel X-ray, ya di panel X-ray di meja operatornya X-ray itu misalkan kita tuliskan apa, tentukan di situ waktu expose-nya ya, waktu expose-nya misalkan 2 menit gitu ya. Nah, waktu expose 2 menit itu adalah waktu di mana X-ray-nya itu terpancar dari pesawat sinar X-nya. Ya. Ini tolong diperhatikan, dibedakan ya, nanti jangan bingung ya. Saya ulangi lagi, kalau dari panel kontrol X-ray itu kita kan bisa tentukan ini expose-nya berapa menit. Kita tuliskan di situ 2 menit. Oke, 2 menit di apa tuh namanya? Dituliskan di situ ya, ditentukan di panel kontrol X-ray, terus nanti kita tekan expose gitu ya kalau sudah siap. Nah, di layar monitor ya, di layar monitor kita itu ada waktu juga namanya acquiring time ya. Acquiring time itu kalau saya apa namanya, saya terangkan dengan, saya pahami dengan bahasa yang mudah itu kayak waktu responnya, waktu respon dari detektor tadi itu. Dia kalau apa itu namanya, tadi kan panel detektor ini kan disinari oleh X-ray selama 2 menit kan ya, disinari oleh X-ray selama 2 menit. Tapi dalam waktu 2 menit itu tidak semua energi dari sinar X itu diserap atau direspon. Nah, waktu responnya itulah yang kita atur di sini, di apa namanya, di panel di layar monitor ini. Kita bisa menentukan waktu responnya itu ya, acquiring time-nya itu mungkin hanya setengah detik, 1 detik gitu ya, 1,5 detik. Pokoknya ordernya itu hanya detik-detik gitu ya. 1 detik, 2 detik itu sudah lama sekali ya. 3 detik itu sudah lama sekali. Jadi dalam waktu 2 menit tadi itu, waktu 2 menit tadi kan waktu di mana detektornya itu kan disinari oleh X-ray ya, oleh sinar X. Nah, dalam waktu 2 detik itu kamu bisa memanfaatkannya itu untuk langsung bisa mengambil banyak citra sekaligus. Kalau waktu acquiring time-nya itu hanya setengah detik kan berarti setengah detik detektor itu akan merespon atau menyerap energinya untuk nanti mengubahnya menjadi citra digital di sini langsung gitu ya. Kalau ternyata masih ada waktu
masih ada waktu sisanya itu 2 menitnya masih berjalan, masih 1 menit misalkan, kita bisa ambil lagi. Di sini acquiring time-nya tadi setengah detik kok kurang bagus hasilnya, ya udah langsung kita naikkan menjadi 1 detik misalkan. Kalau tadi setengah detik jadi 1 detik. 1 detik diklik gitu ya, diklik, nanti dia merespon, detektornya merespon, langsung dikirim citranya ke layar monitor. Kita lihat, kok ternyata masih kurang ini lagi, kurang jelas. Kita langsung atur lagi acquiring time-nya, misalkan kalau tadi 1 jadi 1,5 detik gitu ya. Tapi dengan catatan selama waktu 2 menit yang kita set di X-ray-nya itu masih ada gitu ya. Itu. Jadi ada dalam waktu 2 menit ya, dalam waktu 2 menit di mana di mana X-ray-nya itu terpancar, disitulah kita manfaatkan untuk mau ngambil berapa citra sekaligus ya, dengan waktu respon yang kita bisa setting. Mau setengah detik, 1 detik, 1,5 detik, 2 detik itu. 2 detik itu sudah lama sekali ya bagi detektor ini ya. Bisa jadi nanti hasilnya sudah gosong sekali gitu. Padahal waktunya 2 detik ya, tapi karena ini digital, sehingga dia dalam waktu 2 detik itu sudah bisa merespon energi yang cukup besar gitu ya. Kalau mungkin biar lebih gampang ya, mungkin saya bisa analogikan begini. Anggaplah X-ray itu kayak keran air. Ya. Ini sambil bayangkan ya, keran air. Nah, keran air itu kita buka. Ya, keran airnya kita buka. Keran airnya kita buka kan airnya ngocor itu ya. Airnya ngocor. Nah, kita buka itu dalam waktu 2 menit katakanlah. Dalam waktu 2 menit. Oke. Jadi selama waktu 2 menit itu airnya ngocor terus itu. Kerannya airnya ngocor. Nah, kemudian kita ambil airnya itu pakai segelas, ya pakai 1 gelas gitu ya, pakai gelas. Terus kita ambil airnya di bawah air yang ngocor tadi itu. Seret kita ambil selama 1 detik. Nah, kita kan dapat sekian volume air kan gitu ya, sekian mililiter air. Nah, itulah yang membedakan antara waktu pemancaran sinar X yang 2 menit tadi itu dengan waktu respon detektornya. Jadi kalau ternyata pas kita ngambil air pakai gelas tadi 1 detik itu wah kurang banyak, ya kita ngambil lagi, tambahin lagi, mungkin 1,5 detik. Terus kita lihat, oh kurang banyak, ya kita ambil lagi. Ya selama airnya masih ngocor, ya kan kita masih bisa ngambil airnya gitu ya. Tapi kalau sudah 2 menit, nanti kan airnya berhenti itu. Ya, airnya kita tutup. X-ray-nya sudah mati karena hanya dipasang 2 menit. Sudah, kita kan nggak bisa ngambil lagi. Berarti harus nanti dibuka lagi, baru nanti kita ambil lagi gitu ya. Tapi selama 2 menit itu kita bisa ngambil beberapa gambar sekaligus. Ini tidak perlu mengulang setup ya. Kalau di CR tadi ya, kita masih perlu mengulang setup kalau ternyata gambarnya itu tidak pas gitu ya, belum sesuai dengan yang kita inginkan. Kan imaging plate-nya yang tadi itu kan harus diambil dulu, terus di scanning, baru kita amati gitu kan. Kalau sudah nanti, oh ternyata gambarnya kurang pas ini, berarti kan kita setup lagi, kita taruh lagi imaging plate-nya di sana, kemudian diekspos lagi, nanti di scanning lagi, begitu seterusnya. Tapi kalau DR ini ya, yang direct digital radiography ini sekali setup aja ya, kita setup aja begini, nah langsung kita nyalakan ininya, kita ambil berapa gambar gitu, tanpa harus mengulang setup yang di sini. Ya, itu yang membedakan antara direct digital radiografi dan komputer radiografi. Nah, yang direct digital radiografi ini pengukuran densitasnya itu juga beda lagi. Ya, satuannya beda lagi. Kalau tadi itu maksimal 64.000 ya, maksimal 64.000. Kalau yang direct digital radiografi ini maksimal 14.000. 14.000. Jadi berarti rentangnya yang diterima itu antara 7.000 sampai 14.000. Nah, itu kalau yang digital radiografi ya, yang
DR ya. Kan kalau 2 sampai 4 di film konvensional, yang di CR tadi 32.000 sampai 64.000, kalau yang di DR itu 7.000 sampai 14.000. Itu rentang densitas yang bisa diterima ya, bisa diterima. Itu yang membedakan ya, yang membedakan. Mungkin ini saya masih nyari-nyari ini tadi, ini masih belum ketemu ya. Ya mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sambil saya nyari-nyari ini. Nah, jadi saya ada video sedikit. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, izin bertanya. Saya mungkin tadi masih bingung ya Pak sama analogi yang keran air itu bisa diambil waktu. Meskipun ketika kerannya itu masih hidup, kita bisa ngambil kapanpun. Itu gimana ya Pak maksudnya untuk di digital radiografi ini? Oke. Jadi kalau nanti pas praktek mungkin lebih jelas gitu ya. Karena waktu di ini yang di panel panel X-ray, udah pernah lihat panel X-ray belum? Kan di toolbox-nya X-ray itu kan ada panelnya ya, yang mengatur di situ kita bisa ngatur kafenya yang dibutuhkan berapa, kemudian mau diekspos-nya berapa menit gitu kan. Itu kan ada di panel toolbox-nya X-ray ya. Nah, yang di laptop untuk mengolah citranya DR itu di situ juga ada tombol yang ada kaitannya dengan waktu, yaitu namanya acquire time ya, acquiring time itu untuk mengatur seberapa lama respon dari DR ya, DR itu. Kalau tidak kita atur ya berarti dia hanya terekspos oleh oleh X-ray aja tanpa bisa menghasilkan citra. Makanya di situ juga harus kita pencet ya, kita atur sedemikian rupa sehingga berapa sih waktu yang diperlukan detektornya itu untuk menangkap energi dari X-ray. Nah, makanya kalau saya tadi gambarkan, misalkan ada keran ya, keran airnya kamu buka, airnya ngocor. Itu adalah analogi dari pesawat sinar X-nya. Ketika pesawat sinar X-nya kamu kamu klik expose gitu ya, X-ray-nya berarti kan on ya, X-ray-nya on, dia memancarkan sinar X-an gitu. Itu yang di pesawat sinar X-nya. Kalau saya gambarkan tadi berarti airnya ngocor, ya airnya ngocor. Nah, pada air yang pas air ngocor tadi itu, kita kan pengen ngambil air nih sebenarnya ya, pengen ngambil citra, ya pengen ngambil citra radiografinya. Nah, kita ambil airnya itu pakai gelas. Nah, kita letakkan gelas di bawah keran yang airnya ngocor tadi itu selama 1 detik. Nah, selama 1 detik kan udah dapat nih airnya nih dari gelas itu kan gitu ya. Nah, itu sama dengan analoginya respon dari panel tadi itu untuk menangkap energi radiasi untuk bisa menghasilkan citra. Nanti kan bisa langsung kita amati. Oh, ternyata dalam waktu 1 detik itu citranya tuh kurang. Ya, dalam arti mungkin kurang gelap atau mungkin malah terlalu gelap dan segala macam ya. Jadi pas kita ngambil air pakai gelas tadi 1 detik, kita lihat airnya ternyata kurang banyak nih. Berarti kita ambil lagi, tambahi lagi waktunya jadi 1,5 detik misalkan. Itu ya, kita lihat lagi. Oh, ternyata sudah cukup ya sudah. Berarti sudah kita cukupkan untuk pengambilan citranya gitu ya. Nah, antara waktu expose X-ray dengan waktu respon digital radiografi itu harus kita perhitungkan itu seefisien mungkin gitu ya, seefisien mungkin. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan keselamatan radiasi.
contoh misalkan Anda atur waktu expose X-ray-nya itu 10 menit misalkan. 10 menit kan lama sekali itu ya. 10 menit lama sekali. Nah, X-ray-nya itu kan otomatis mati kalau waktunya sudah habis kan. Itu kan waktunya kan menghitung mundur kan ya. 10 menit terus waktunya countdown gitu ya, mundur. Kalau sudah habis ya otomatis X-ray-nya mati sendiri. Nah, waktu 10 menit itu padahal kita hanya mengambil citranya itu setiap 1 detik ya. Responnya hanya 1 detikan. 1 detik ngambil, 1 detik ngambil, 1 detik ngambil. Mungkin 5 kali ngambil gambar sudah dapat yang bagus nih. Nah, tapi kan X-ray-nya masih nyala terus, ya kan berarti boros ya. Boros. Kalau air ngocor 10 menit gitu ya, air ngocor 10 menit padahal kamu cuma ngambil 5 kali sudah selesai. Nah, ini kan X-ray-nya nggak bisa dimatikan. Matinya kan nunggu waktunya habis. Nah, kalau air yang ngocor, ya boros air. Tapi kalau ini kaitannya dengan paparan radiasi X-ray kan ya itu kan kaitannya dengan proteksi radiasinya ya, keselamatan radiasinya. Jadi kamu terekspos oleh paparan radiasi ya semakin lama kan gitu. Ya. Kira-kira gimana? Sudah ada lebih jelas atau malah makin bingung? Kalau pas praktikum ya mudah-mudahan ini bisa mungkin lebih inilah ya, lebih tahu bedakan ya antara waktu yang di panel X-ray dengan waktu yang di laptop ya, accurate time yang di laptop. Gimana? Makin bulat atau gimana? Ini kan saya lihat-lihat itu kebanyakan foto paru-paru, foto badan gitu ya Pak. Ini bisa dipakai buat besi gitu-gitu nggak ya Pak? Bejana tekan pipa. Bisa, ini sebentar saya ada gambar ini ya, saya bisa. Nah ini TA-nya kakak tingkat kalian ya, TA-nya kakak tingkat kalian. Nah ini kelihatan ini kan, ini pipa gini ya. Ini pakai DR dia, citranya ini ngambilnya pakai DR, jadi kelihatan ya. Dan nanti ngukur-ngukurnya munculkan ukuran sekian kan langsung otomatis di situ, di apa namanya, di layar monitornya tadi itu. Ini kita pakai bola kalibrasi ya, namanya bola kalibrasi. Ini kita kalibrasi dengan ini, ukurannya 11 mili. Kalau udah kita kalibrasi, udah kita tinggal tarik garis dari sini ke sini, tak gitu muncul angkanya berapa. Tarik garis ke sini sampai sini, tak muncul angkanya berapa. Dan ini bisa untuk mengevaluasi ketebalan pipanya ini ya. Ketebalan pipanya ini sudah mengalami pengurangan atau tidak gitu ya. Mungkin karena korosi atau segala macam gitu ya. Dan ini kan densitasnya ini. Nah, densitasnya berarti di daerah sini, di titik ini, itu 7.000, ya 7.000 sekian ini ya, 7.000 sekian di titik ini. Ya, jadi kan densitasnya kalau pakai DR, ya kalau pakai DR kan antara 7.000 sampai 14.000 ya, yang diterima ya, yang diterima. Kalau di bawah 7.000 ini berarti terlalu putih ya, terlalu putih. Tapi kalau di atas berapa tadi 14.000 atau mendekati 14.000 itu udah hitam sekali nih, hampir mungkin tidak kelihatan ya. Itu ada beberapa gambar seperti itu. Ini ada banyak gambar ini ya di sini. Ini semuanya pakai DR. Ini kakak tinggal. Nah, ini kurang lebih gambaran ini ya, gambaran dari softwarenya, software untuk pengolah citranya ini kan tinggal ada tombol-tombolnya ini ya. Nanti kalau mau ngukur densitasnya pakai tombol ini, ya klik tombol ini. Kalau mau ngukur apa itu tadi panjang-panjangnya tadi pakai tombol yang ini. Kalau nggak salah ini apa yang ini ya, saya lupa. Ada yang calibrate itu mengkalibrasi dulu. Jadi sebelum ngukur panjangnya kita kalibrasi dulu. Kayaknya yang ini ya, yang calibrate ya. Nanti kalau sudah nanti kita ukur densitasnya. Kalau densitasnya pakai ini, jelas pakai ini, tinggal kita klikkan saja ke daerah mana yang kita ukur densitasnya pakai tombol ini. Kalau ukur panjang pakai tombol ini. Ya, itu gambarannya seperti itu.
Ini di flash dulu. Jadi dari tampilan seperti ini kalau kita klik flash gitu, jadi begini. Jadi begini gambarnya. Jadi harus diklik flash dulu memang ya, diklik flash dulu. Nah, ini kalau mau di zoom itu ada fasilitas zoomnya nanti untuk kalibrasi. Kalibrasinya kita pakai bola ini ya, bola besi ya. Bola besi ini itu sudah ada ukuran pasnya, dia 11 mili. Nah, oh ini kalibrate, ini dia kalibrate, dikalibrasi 11 mili. Nah, 11 mili. Jadi setelah dikalibrasi, nah baru kita gunakan untuk mengukur jarak ya, mengukur jarak bisa, mengukur ketebalan bisa, ini udah tinggal tarik-tarik aja. Dari sini ke sini ditarik berapa? Oh 8,32 mili. Yang sini berapa? Oh 832 mili. Udah. Nah ini kalau mau apa tadi densitasnya ya pakai ini diklik. Nah kita lihat di sini daerah sini klik. Oh 8.000 ya masih masuk ya, enggak apa-apa. Kan tadi antara 7.000 sampai 14.000 ya. Terus kita ukur semuanya di sini, dicek ini udah kelihatan semua ini gitu. Nah kayak gini ya, udah kelihatan ini sampai ke apa istilahnya ulirnya dari skrupnya nih kelihatan ya di dalamnya situ ya. Oke, gitu. Gimana? Ada lagi yang mungkin ditanyakan? Saya tuh dulu pas apa namanya nemani Bang Dandi sama Bang Deo itu kan di PT Trafo Indo itu kan ngecek trafo ya, ngecek trafo, itu saya filmkan sebenarnya prosesnya itu, tapi kok mana saya cari filmnya itu, saya videokan lupa naruhnya di mana itu. Jadi langsung ketika klik acquire time tadi ya, klik acquire time, proses itu langsung muncul di layar monitor. Kita tidak ganti-ganti setupnya. Kalau pakai CR, itu kita kalau misalkan ternyata image-nya belum sesuai ya, harus ini lagi, setup lagi kan gitu ya. Mungkin diposisikan di mana lagi gitu ya, biar ini. Tapi kalau ini kita hanya tetap duduk aja manis ya, duduk manis di meja operator itu tinggal klik gitu aja. Tidak perlu setup ulang. Jadi sekali setup bisa untuk sampai selesai itu bisa. Ada? Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Ada? Silakan bebas ya, kita diskusi kalau ada yang masih bingung atau yang kurang jelas. Pak izin tanya, Pak. Ya, silakan. Pak itu kan saya lihat yang pipa yang ini kan kayaknya yang lebih putih kan yang tengah itu Pak. Nah terus tuh dia misalnya cacatnya itu ada di tengah gitu Pak, itu dia terlihatnya bagaimana Pak? Kalau ada diskontinuitas gitu ya, dia lebih hitam. Biasanya lebih hitam. Ini kan sebenarnya dia ngukur korosi ya, tingkat korosi. Nah, nanti dia dibandingkan dengan ketebalan awalnya ya. Dengan ketebalan awalnya itu berapa? Kalau pas awal pemasangan itu dia tebalnya 9. Nah, setelah diukur sekarang kan tinggal 8,6 nih. Berarti kan mulai ada penipisan ini ya, mulai ada penipisan. Kalau ternyata terlihat apa tuh namanya? Terlihat diskontinuitas misalkan retak itu ya, crack atau mungkin yang lainnya ya akan kelihatan hitam di situ. Warnanya lebih gelap ya. Kalau crack itu kan lebih gelap. Jelas sekali nanti akan kelihatan cracknya itu ya. Akan lebih gelap dibandingkan dengan materialnya ini. Ini kan pipa materialnya. Sebenarnya ini pipa yang ada selubungnya ya, ada insulasinya itu ya.
Tapi insulasinya kan tipis, jadi kan tembus itu. Ini kan kayak ada bayangannya nih kan, kelihatannya ini. Ada insulasinya itu kayak pembungkusnya itu loh, ada pembungkusnya gitu ya. Namanya pipa insulasi ya. Pipa insulasi ada pembungkusnya. Lah, pipa aslinya itu yang di dalamnya sana, ini di dalamnya sini. Yang ini yang kita lihat ini. Ya. Ini berarti tebal pipanya yang ini tebal pipanya ya, tebal pipanya ini. Nah, nanti ketebalannya ini diukur ya, diukur. Terus nanti dibandingkan dengan ketebalan awal ketika pemasangan. Setelah sekian lama gitu ya, setelah sekian tahun nanti akan kelihatan itu ini ada perubahan ketebalan apa enggak gitu ya. Laju penipisannya itu seberapa gitu ya. Dan ini kan CUI ini kan corrosion under insulasi. Under insulasi ini kelihatan deh ini. Kita zoom coba ya. Nah ini. Nah ini ternyata ada indikasi korosi ya, ada indikasi korosi. Di bawah insulasi ya tadi di bawah ini padahal kan seharusnya ini kan tidak boleh ada korosi karena sudah dilapisi ya, dibungkus ya. Ada pembungkusnya itu dibungkus. Tapi ternyata masih bisa ada terjadi korosi ya. Korosi nanti di bawah insulasi. Makanya kalau disingkatkan CUI ini ya, corrosion under insulation. Nah, ini ada indikasi di situ, kelihatan di sini. Ini juga kelihatan di sini ya, ada korosi di bawah insulasi. Jadi korosinya itu bukan di dalam pipanya. Kalau dalam pipa itu yang memungkinkan adalah penipisan. Karena kan tergerus ya, kayak apa tuh namanya, erosi gitu ya. Tergerus oleh cairan yang dilewatkan di sini gitu kan, lama-lama kan menipis ya. Tapi ini korosinya di luar nih, di luar pipanya ya. Di luar pipa tapi di bawah insulasinya ya. Sebenarnya kan insulasi kan fungsinya juga itu ya untuk mencegah korosi ya, mencegah korosi dari pipanya ini. Tapi ternyata masih ada kemungkinan muncul korosi di bawah insulasi. Dan ini juga berbahaya juga ya kalau misalkan ada yang seperti itu. Tidak diharapkan lah, istilahnya tidak diharapkan. Barangkali mungkin di sini insulasinya bocor atau mungkin ada celah sedikit itu sehingga ada udara masuk atau mungkin air yang masuk yang menyebabkan adanya korosi di sini ya. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata pipanya ini ada crack juga ya akan kelihatan juga. Ini kan lasannya pipa kan kelihatan juga nih, sambungan pipanya kan kelihatan. Ini lasan sambungan pipanya nih, kelihatan ini. Kalau di situ ada apa gitu ya, akan kelihatan. Tapi ini kan ini fokusnya adalah ke korosinya ya, ke korosi dan ketebalan materialnya ini, ketebalan pipanya ini. Tuh. Ada lagi? Yang lain mungkin? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Pak izin bertanya. Berarti untuk penembakan di komputer radiografi ini kita itu mencet expose-nya tuh dikit-dikit gitu ya Pak. Misalnya expose dulu 1 detik. Terus kalau kurang baru 1 detik lagi. Kalau kurang 1 detik lagi gitu ya Pak. Nggak langsung 1 menit gitu. Yang di mana? Yang di digital ini? Iya, yang di digital maksud saya. Nah, yang kita pencet 1 detik, 1,5 detik, 2 detik itu tadi namanya yang acquire time. Nanti tombol itu namanya acquire gitu ya, acquire time. Kalau expose-nya ya 2 menit tadi, kan expose-nya itu kan ada di control panel-nya X-ray 2 menit, ya. Tapi yang mau kita ambil 1 detik, 2 detik itu yang di layar monitor ini, di monitor itu 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu ya. 1 detik dulu kita lihat citranya seperti apa. Oh ternyata kurang hitam misalkan ya, kurang hitam, kurang bagus. Berarti kita tambah lagi 1,5 detik gitu. Kita tambah 1,5 detik. Tapi kita bisa lakukan itu selama yang 2 menit di panel X-ray tadi itu masih ada.
masih ada waktunya, yang masih ada sisa waktu yang cukup lah ya untuk bisa kita gunakan gitu. Itu gimana? Bisa bedakan nggak? Bisa, Pak. Jadi makanya kita kalau untuk DR ini mungkin paling tidak butuh 2 orang, ya butuh 2 orang. 1 orang ngamati waktu yang di panel toolbox-nya X-ray, ya dia masih berapa menit sisanya. Terus 1 orang lagi yang mencet tombol acquire ini tadi, tombol acquire time tadi itu untuk mengambil gambarnya ini gitu. Nanti kalau yuk ambil, oke diambil gitu ya, klik diambil 1 detik, kita tunggu sampai proses sampai jadi ini ya, sampai jadi citra ada gambar citranya begini. Kalau kita paling enggak itu awalnya kita lihat densitasnya dulu yang paling gampang ya, kita klik densitas masuk enggak, oh densitasnya masuk gitu. Atau secara kasat mata kita bisa kelihatan, oh ini kegosongan, ini gosong, nggak kelihatan apa-apa, atau mungkin terlalu putih ini ya, terlalu putih, terlalu terang. Udah ambil lagi. Nah, yang teman satunya tadi ngomong, oh, ini waktunya tinggal 1,5 menit misalkan, oke masih bisa. Kita tambahi waktu yang di acquire time, yang operator di laptop, nambahi waktunya 1,5 detik gitu ya. Kalau tadi 1 detik, 1,5 detik. Ditunggu prosesnya gini, sambil muncul citra, jadi dilihat, wah ternyata masih kurang. Nah, itu yang di toolbox apa namanya, panel X-ray bilang masih ini waktunya masih 30 detik misalkan. Oh enggak apa-apa, cukup 30 detik. Oke, lanjut ke proses yang tambah jadi 1,5 detik misalkan, atau yang 2 detik gitu ya. Ya bebas itu. Jadi antara yang mantau waktu di pesawat Sinar X dengan yang mencet tombol di laptop itu saling komunikasi gitu ya, berdekatan orangnya. Makanya paling tidak butuh 2 orang ini, butuh 2 orang. Kalau sendiri sebenarnya bisa, cuman agak repot gitu ya, agak repot, harus ngamati waktu yang di kontrol panelnya pesawat Sinar X dan mencet tombol waktu yang di laptop. Untuk apa istilahnya, tombol waktu yang di laptop tadi kan untuk merespon ya, waktu responnya detektornya tadi, dia diambil itu energinya Sinar X-nya itu. Itu kira-kira. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, silakan. Yang masih bingung, ini memang lebih advance ya. Makanya kalau konsep dasarnya di konvensional itu belum belum paham bener ya terkait dengan masalah waktu ini tadi ya, mungkin di sini agak bingung. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu makanya kita pisah, yang radiografi semester ini tuh hanya radiografi konvensional gitu ya, udah bener, matang, paham. Nanti semester berikutnya itu baru kita yang radiografi lanjut. Meskipun prakteknya itu kita masukkan ke praktikum yang non radiasi gitu ya. Tapi kalau yang sekarang ini kan yang radiasi dikumpulkan di semester ini semua, ya nanti kalau semester depan dapatnya non radiasi, ya kita lihat ya semester depan kira-kira kekurangan materi atau tidak gitu ya. Kalau materinya kurang, ini materi yang CRDR ini bisa kita masukkan lagi ke yang praktikum UTR non radiasi. Ada lagi silakan kalau mau ditanyakan, monggo. Ada? Kalau tidak ada, mungkin ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ada tambahan apa istilahnya, tambahan pengetahuan ya. Kalau yang sebelumnya kita gunakan radiografi konvensional yang masih menggunakan film, yang kita masih harus melakukan proses film gitu ya, harus di developer, kemudian di stopper, di dan seterusnya, terus kita masih baca dulu dan segala macam. Nah ternyata
itu memakan cukup banyak waktu. Nah, terus kita kembangkan nih di radiografi yang selanjutnya itu adalah menggunakan komputer. Nah, yang menggunakan komputer ini ternyata ada dua ya. Tadi ada yang CR, ada yang DR. Kalau yang CR itu kita masih harus ada proses scanning, ya, ada proses scanning di mana imaging plate-nya yang kita gunakan itu harus kita ambil, kemudian kita masukkan ke scanner, terus baru kita lihat citranya. Nanti kalau citranya ternyata kurang memuaskan, ya berarti harus dipasang lagi imaging plate-nya di apa namanya di material ujinya tadi ya, di setup lagi segala macam, nanti di scanning lagi dan seterusnya begitu. Nah kalau untuk yang DR itu kita tidak perlu menggunakan apa tadi ya, tidak ada proses scanningnya. Jadi ini lebih kalau dari segi waktu itu lebih singkat lagi sebenarnya ya, lebih cepat lagi kita dalam menghasilkan citra radiograf. Ya. Sebenarnya kan inti dari radiografi itu kan kita gimana caranya bisa menghasilkan radiograf yang diterima gitu ya, yang bisa diterima. Yang bisa diterima itu berarti ya memenuhi syarat densitasnya, memenuhi syarat penetrameternya dan segala macam kemarin kan sudah disampaikan ya. Intinya kan itu, bagaimana kita bisa menghasilkan citra radiograf. Mau kamu pakai film, mau kamu pakai imaging plate, mau kamu pakai detektor radiografi tadi itu yang panel detektor, intinya kan sama-sama kita bisa menghasilkan citra radiograf. Nah, cuman ya satu dengan yang lainnya kan ada kelebihan, ada kekurangannya kan gitu ya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Mungkin ada dari segi waktunya, mungkin dari segi ketajaman citranya dan lain sebagainya itu ya masing-masing memberikan hasil yang berbeda-beda ya. Gitu. Tapi ini tadi kalau yang DR ini kalau dari segi waktu dia yang paling cepat ya, yang paling cepat ya DR ini. Jadi yang dari waktu karena langsung direct ya, direct itu kan ya langsung ya. Kita klik acquire, kita tadi ya klik acquire itu langsung muncul nih citranya itu ya. Ya mungkin nunggu beberapa detik itulah ya, muncul citranya bisa kita langsung evaluasi saat itu juga. Kalau ternyata kurang memuaskan langsung kita klik acquire lagi gitu ya. Nanti kita tunggu beberapa detik muncul citranya langsung saat itu juga. Nah, itu kalau dari segi waktu ya, dari segi waktu mungkin DR ini yang paling efisien, paling cepat waktunya. Kita juga tidak perlu setup ulang, udah tinggal sekali setup di awal itu ya. Kita letakkan material yang mau kita uji, kita letakkan detektornya di posisi yang mana yang sesuai gitu ya. Udah kita tinggal duduk manis di meja operator, tinggal pencet itu aja. Gitu. Mungkin seperti itu. Sebelum saya akhiri, saya pastikan dulu kalau ada yang ditanyakan. Ada lagi silakan. Ada? Oke ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, ya ini saya cukupkan dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian dan diskusi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Ya, baik sama-sama. Ini Jinlip ya. Terima kasih Pak. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa absen ya, absen di portal itu. Iya Pak.